Dan prinsipnya apa nanti kalau di Isa, prinsip moral yang paling utama ada nanti yang ini dipakai di barat sampai hari ini, namanya golden rule, aturan emas. Kamu yang tidak pernah kuliah etika, yang tidak pernah belajar tata krama, bergaul dengan orang lain, muamalah, sebenarnya cukup kamu paham ini untuk hidup yang baik dengan orang lain. Golden rule. Ayatnya kalau di Alkitab bunyinya itu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau bahasa Jawanya, kalau kamu tidak mau dijiwit, ya jangan jiwit. Kalau kamu nggak mau aliranmu, kelompokmu, madhabmu dicaci maki orang, ya jangan mencaci maki aliran kelompok madhab yang lain. Itu sudah golden rule. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Sekarang kita mulai masuk ke beberapa ajaran yang menurut saya agak umum dan universal dari Isa, Yesus, kalau lidahnya orang barat. Kita mulai dari sini ya. Beberapa sangat sering kalian dengar, apalagi mahasiswa-mahasiswa perbandingan agama, mahasiswa studi agama, pasti sudah menjelajahi ini. Cuma malam ini kita jelajahi beberapa asumsi-asumsi besar, ajaran-ajaran dasar. Siapa tahu kita bisa ambil hikmahnya. Kalau Islam punya konsep khilafah, orang Kristen juga punya. Namanya kerajaan Allah ya, mereka baca kerajaan Allah. Allah kerajaan. Yang kedua kerajaan Allah ini kalau kadang disebut juga kerajaan surga. Kalau orang Kristen lebih suka menyebutnya kerajaan Allah. Kalau orang Yahudi lebih suka menyebutnya kerajaan surga. Kadang-kadang juga pakai istilah kerajaan langit, cuma jarang pakai istilah kerajaan langit. Mungkin khawatir rancu sama Sun Gokong dan kawan-kawan itu kan juga ada kerajaan langitnya. Apalagi sekarang sudah orang ngerti ternyata langit itu bukan sesuatu yang bisa diakses. Kamu ke atas kan nggak pernah ketemu langit. Ya, langit itu di mana ya? Kalau Isra Mi'raj langit lapis ketujuh itu kan kamu pening sendiri mikirnya. Oke, kalau kamu bingung jawab yang Isra Mi'raj langit ketujuh itu apa, ya kayak Nabi Isa tadi, kamu percaya apa enggak? Kan itu aja. Dia benar bagi yang percaya, enggak benar bagi yang tidak percaya. Apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu, kerajaan Allah adalah ketika semua hukum Tuhan jalan. Apakah hukum Tuhan yang disebut sunatullah berhubungan dengan mekanisme alam, ataukah hukum Tuhan dalam bentuk moralitas yang harus dijalani manusia, muamalah, ataukah hukum Tuhan dalam bentuk perilaku yang harus dilakukan manusia dengan orientasi vertikal yang namanya ibadah. Ketika perilakumu ibadah dan muamalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dan dunia alam semesta ini berjalan sesuai sunnatullahnya, itulah namanya kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi di Alkitab sering disebut Allah yang aktif memerintah di dunia. Jadi yang di sekelilingmu ini semua yang terjadi itu sejalan dengan kehendaknya Allah. Kalau alam semesta kan pasti sejalan. Yang bisa tidak sejalan, yang bisa membantah dan ngeyel, itu satu-satunya manusia.
Manusia itu tidak cuma bisa bantah dan ngeyel, bahkan dia bisa ngerusak yang sudah sesuai dengan hukum Allah. Dia rusak sehingga jadi nggak sesuai. Maka yang perlu digarap itu manusianya untuk mewujudkan kerajaan Allah. Jadi Allah yang aktif memerintah di dunia. Dan kalau di Nasrani, kerajaan Allah itu ya bisa di dunia sekarang, bisa besok di akhirat, bisa dalam dirimu sendiri. Kalau di dunia sekarang ya seperti tak jelasin tadi. Kalau di surga itu otomatis semua pasti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dalam dirimu sendiri, itu dirimu kan jagat kecil. Diri kita ini kan kayak alam semesta dalam bentuk kecil. Ada fisiknya, ada mekanisme rohaninya, ada mentalnya, ada. Yang dunia fisik ya jalankan sesuai sunatullah. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau ingin kawin ya kawinlah, kalau punya uang, kalau punya pacar, lo ya kan. Kalau merasa kesepian, carilah teman. Itu kan dimensi-dimensi sunatullah fisik. Mungkin ada dimensi mental, ada dimensi rohani. Kelola itu sesuai kehendaknya Allah. Maka kamu sedang mendirikan kerajaan Tuhan dalam dirimu. Ini nanti kalau pendeta-pendeta menjelaskan ini semangat, mesti kayak di TV zaman dulu. Sekarang tidak ada. Yang ada tante-tante itu yang bilang saudara-saudara, ya itu yang dijelaskan kan ini biasanya. Saya tidak tahu sekarang ada di mana beliau ya. Itu kan menarik. Kalau siang-siang ngantuk-ngantuk, minggu-minggu habis jalan-jalan nyetel kan ada itu di TV. Oke, intonasinya kan tidak terlupakan. Kerajaan Allah. Nah, sekarang ngaji sebentar. Sekali-sekali ngaji beneran, judulnya ngaji ya. Saya artikan sebentar, nggak akan saya jelaskan panjang di tafsir-tafsir banyak. Kita lihat identitasnya Isa dalam Al-Quran. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibn Maryam. Nalikane wis ngendika sapa al malaikatu malaikat. Lho kan gitu kalau di pondok ifqalat lan nalikane ngendika sapa al malaikatu malaikat ya Maryamu he Maryam innallaha sak temene Gusti Allah khobari inna iku yubasyiruki. Saya kapan-kapan ngaji gitu. Sudah lama saya tidak ngaji model pesantren. Ketika malaikat tiba-tiba ujuk-ujuk datang pada Maryam, kemudian bilang, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan engkau, ngasih kabar gembira padamu bi kalimatin minhu, dengan satu kali. Kenapa bi kalimatin? Karena adanya Isa di kandungannya Maryam itu hanya gara-gara satu kalimat. Kalimatnya apa? Kun fayakun. Jadi menggembirakan engkau dengan satu kalimat. Ya kalimat itu nanti dari kun wujudlah Isa di perut. Kalau manusia bikin anak kan nggak bisa cuma kun, harus prosesnya panjang dan ya oke. Wis pinter mulai jadi filosof sekarang. Oke, di kalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa bin Maryam. Al-Masih Isa al-Masih bin Maryam wajihan fit dunia. Dia akan jadi orang yang terkemuka dari akar kata wajah. Wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang bukan orang muqarrib, orang yang mendekatkan diri, tapi orang yang didekatkan oleh Allah pada dirinya sendiri. Muqarrabin itu kamu kan selalu disuruh muqarrabah, mendekat pada Allah, tapi khusus untuk level nabi-nabi itu dia muqarrabin. Allah
mendekatkan dia padanya, mendekatkan mereka padanya. Ayat selanjutnya, biar ada barokahnya ngajinya ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Dan dia bisa ngomong dengan orang lain, ngomong dengan manusia fil mahdi, baik sekarang ketika masih di buaya, ketika masih dalam buayan, maupun wakahla, maupun sudah dewasa, wa minas sholihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi sudah dikasih tahu duluan, jangan khawatir. Besok dia sejak bayi sudah bisa ngomong dan akan jadi orang soleh. Wa qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Dan Maryam berkata, ya Tuhan, gimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar, dan gak ada cowok yang menyentuhku pun sedikit pun. Saya gak ada yang nyenggol aku sedikit pun, gimana aku bisa punya anak? Qala kadzalikillahu yahluku ma yasha. Katanya Jibril, ya seperti itulah Allah menciptakan apa yang dia inginkan. Idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, kun fayakun. Dan nanti Isa ini jangan khawatir, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wat taurat wal injil. Allah akan ngajari, jadi Allah langsung yang ngajari Alkitab, ayat-ayat tertulis, wal hikmah, kemampuan akal yang luar biasa sehingga bisa menangkap ayat-ayat yang tidak tertulis. Kitab wal hikmah. Jadi Nabi Isa itu hakim, filosof pasti, cuma kefilsafatannya diajar langsung oleh Allah. Semua Nabi juga begitu. Dia dapat hikmah dari Allah. Kan katanya Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Siapapun yang dikasih hikmah oleh Allah, dia dapat hikmah yang banyak, dia dapat kebaikan yang sangat banyak. Cuma karena kita bukan nabi, maka kita belajar filsafat sendiri, belajar hikmah sendiri. Kita ngambil dikit-dikit satu-satu hikmah yang mampu kita raih. Oleh Allah dikasih alat akal, wa Taurat wal Injil. Oke. Ini ayat ngomong tentang mukjizat-mukjizatnya. Wa rasulan ila bani Israila. Kemudian dia akan bilang, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Ini buktinya, karena orang Bani Israel itu ngeyel, oleh Allah dibekali beberapa mukjizat. Yang pertama, anni ahluku lakum minat tini kahayati toiri fa'amfuhu fihi fayakunu toiron biiznillah. Jadi aku akan menciptakan bagi kalian tanah yang dibentuk kahayati toiri, seperti bentuknya burung. Fa'amfuhu fihi, terus tak tiup tanah itu, fayakunu toiron biiznillah. Jadi di antara mukjizatnya Nabi Isa itu, dia ngambil tanah lempung, dibentuk-bentuk kayak burung, terus ditiup, jadi burung beneran. Bukan jadi korbuser. Itu asli mainnya, tidak ada tipuan, langsung dari Allah. Itu untuk bikin Bani Israel yakin. Jadi bisa menghidupkan burung. Apa enak bahasamu? Karena menghidupkan burung konotasimu beda. Bisa membuat burung hidup, podo ae ya. Iyalah, pokoknya bisa bikin burung. Nah, intinya gitu. Biiznillah, semua dengan izin Allah. Oke, wa ubriul akmaha wal abroso, dan menyembuhkan orang sakit jiwa, sakit gila, dan sakit lepra, stres. Jadi Nabi Musa bisa menyembuhkan orang stres, orang sakit jiwa, dan orang lepra. Zaman itu lepra itu wabah yang tidak tersembuhkan, bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Dan yang dahsyat adalah wa uhyil mauta. Banyak sekali cerita-cerita ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati. Semuanya biiznillah. Wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhirun fi buyutikum. Dan aku bisa
menginformasikan apa yang kamu makan, apa yang kamu simpen di rumahmu. Kamu datang padaku, tadi kamu mesti makannya di angkringan, habis nasi kucing 3 tapi ngomongnya 2. Kemudian itu Nabi Isa bisa. Apa yang kamu makan, apa yang kamu simpen di rumah, itu bisa nebak. Kamu menyembunyikan uang 100.000 di bawah bantalmu, toh itu Nabi Isa ngerti. Kamu nyimpen gambar-gambar itu di laptopmu, toh itu Nabi Isa ngerti. Jadi wa ma tatakhirun fi buyutikum. Hati-hati loh, besok Nabi Isa turun di akhir zaman. Kalau ketemu kamu bisa ditebak. Makanya jangan nyimpen yang jelek-jelek. Inna fi dzalika la ayatan lakum. Semua itu bukti bagi kalian in kuntum mu'minin. Kalau kalian percaya. Semua yang disebut di atas tadi kan gak masuk akal semua. Maka percaya atau tidak percaya. Kalau kamu beriman pasti percaya. Bahkan kalau kamu beriman, kamu tidak butuh bukti-bukti itu. Yang selanjutnya, ini kalian dengar sering dari teman-teman Kristiani. Ini konsep dasar juga. Mirip kayak di Islam bahwa manusia itu citra Tuhan di muka bumi. Ya kan? Makhluk di antara semua ciptaannya Allah yang paling mirip dengan dirinya itu manusia. Dirinya pasti bukan fisik, jadi bukan wajah. Karena Allah pasti tidak punya fisik kayak kalian. Di Quran disebut Allah punya tangan, punya mata, pasti tidak kayak kita. Jadi kemiripan itu pasti di luar itu. Maka jangan dibayangkan Allah tinggi besar, jenggotnya panjang. Dulu kamu kecil mungkin gitu kan. Bayangkan Allah itu di atas besar, ngelihat ke bawah, jenggotnya panjang, rambutnya panjang, pakai jubah. Enggak. Jangan dibayangkan fisik. Kita mirip Allah tidak dalam hal fisiknya. Di beberapa konsep, paling tidak di 4 hal itu. Yang pertama, dalam hal spiritualitas, dalam hal kecerdasan, akal, punya keinginan, kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Dalam hal pengetahuan dan cinta, kita tahu sesuatu, Allah maha tahu. Kita cinta sesuatu, Allah maha cinta. Dan yang keempat, dalam hal kebebasan, kita oleh Allah dipinjami kebebasan. Itu yang bikin kita mirip Allah. Ya, yang bebas sejati jelas Allah. Dia tidak ada yang mengikat apapun dan satupun. Kita manusia itu bebas tapi dipinjami, pinjaman. Jadi kita dikasih akal untuk milih, diizinkan untuk ingin sesuatu, suka tidak suka sesuatu, tahu dan tidak tahu sesuatu, mencintai sesuatu. Dan kita punya dimensi khusus namanya spiritualitas. Satu-satunya yang punya 4 ini hanya manusia, tidak ada yang lain. Hewan, tumbuhan, apalagi benda, tidak ada satupun yang itu. Binatang kadang-kadang ada yang seolah-olah punya akal ya Pak, enggak. Kalau punya otak iya, tapi kalau punya akal enggak. Maka enggak bisa berkembang. Sak pinter-pinternya monyet sejak dulu juga seperti monyet. Kalau ada monyet pakai baju, itu yang ngasih baju manusia. Kalau ada lumba-lumba yang bisa ngitung, itu yang bikin bisa ngitung kan juga manusia, dilatih instingnya. Dia tidak pernah punya inisiatif sendiri. Kalau nggak percaya, kali-kalian apa bagi-bagian. Kalau lumba-lumba biasanya tesnya, ayo 3 tambah 3 kan gitu. Itu teslah sendiri. Misalnya ada lumba-lumba, coba berapa akar 4, akar 3, nggak bisa dia. Yang iso manusia. Jadi spiritualitas apa lagi? Hanya manusia yang punya. Semua yang selain manusia tidak ada pilihan. Hidupnya pasti seperti itu. Dan hidupnya pasti merealisasikan, mewujudkan sunatullah. Sehingga dalam konsep kita, semua makhluk itu bertasbih, semua makhluk itu tunduk patuh pada Allah. Karena memang dia tidak punya alternatif lain, hanya itu. Beda sama manusia. Maka manusia itu semacam citranya Tuhan.
Kalau di kita, manusia itu khalifah, wakilnya Tuhan. Wakil itu kan ya paling tidak kan mirip sama yang diwakili dikit-dikit. Kalau beda sama sekali nggak bisa mewakili. Allah kuasa, karena kita wakilnya Allah, kita dikasih kekuasaan oleh Allah. Meskipun tidak sebesar kekuasaannya Allah. Kamu kan bisa kuasa sesuai jangkauanmu, sesuai kapasitasmu. Jadi spiritualitas, akal dan keinginan, pengetahuan, cinta dan kebebasan. Kayak minum ini kan akalku yang dulu bilang haus minum, akal. Pengetahuan, karena aku tahu aku butuh minum. Dan kebebasan, mau minum beneran apa nanti saja kan terserah aku. Akal yang bilang kadang haus tapi tidak usah minum nantilah. Ini yang binatang tidak punya, tumbuhan tidak punya. Bebek itu kalau mau minum ya minum aja, nggak pernah mikir sekarang apa buat nanti aja ya, eman-eman enggak. Minum ya dia minum aja, insting. Dari situlah nanti sumber hisab itu nanti dari sini semua. Urusan fisikmu nggak akan dihisab oleh Allah. Kamu jelek, rambutmu keriting, hidungmu pesek, itu nggak akan dihisab oleh Allah. Jadi gak pernah ditanya kenapa hidungmu pesek, gak pernah ditanya kenapa kulitmu hitam, gak pernah. Yang ditanya apa? Spiritualitasmu. Akalmu kamu gunakan untuk apa? Pengetahuan yang dianugerahkan padamu kamu pakai untuk apa? Apa yang kamu cintai dan tidak kamu cintai, mengapa? Kok ada selain aku yang kamu cintai? Kebebasanmu kamu pakai buat ngapain aja? Nah itu Allah yang menghisapmu nanti. Kalau fisik Allah gak akan tanya. Fisik itu termasuk ranah sunnatullah yang kamu gak bisa nolak. Kulitmu hitam itu kan sudah mau gak mau ya hitam itu. Bahwa kamu berusaha memutihkan jangan percaya. Kamu pakai obat-obatan, kamu agak susah. Itu sudah. Dan Allah nggak akan, jangan khawatir, jangan takut kalau kamu jelek, kamu kulitmu hitam, kamu tidak salah apa-apa. Jadi kalau ada orang bilang kamu kok jelek banget, jangan minder, jangan takut. Emangnya salahnya apa kalau kamu jelek? Ya memang aslinya begitu. Ya kan? Kalau ada orang bilang kamu jelek, bilang aja salahku di mana kalau aku jelek itu. Iya. Yang kamu lecehkan itu siapa? Aku apa yang bikin aku, kan gitu. Loh iya kan? Loh, kalau ada laptop jelek, kualitasnya kacau, itu yang salah apa laptopnya? Kan enggak. Yang salah yang bikin laptop. Maka manusia nggak boleh saling melecehkan, saling mencaci maki, khususnya untuk urusan fisik. Karena kamu nggak ikut bikin. Rancangannya juga bukan dari kamu. Ya kan? Kamu kan cuma kalau manusia kan cuma mewujudkan prosesnya, tapi detailnya kan Allah yang ngatur. Sak pinter-pinternya orang kan tidak bisa ngatur. Misalnya saya bikin anak kulit hitam aja deh, tidak iso. Kulitnya sehitam apa yo, rancangannya yang di atas. Jadi yang dalam kuasamu 4 ini. Kamu punya spiritualitas, tapi kamu arahkan kemana spiritualitasmu, itu dalam kekuasaanmu. Nah, itu konsep kunci juga yang dibawa oleh Isa. Ajaran-ajarannya Isa nanti 90% sebenarnya urusan akhlak. Maka Isa banyak disukai oleh para sufi. Beberapa sufi itu benchmarknya adalah Isa. Bukan apa-apa, karena Isa berhadapan dengan Yahudi yang kalau bahasa sekarang sangat fikih sentris. Jadi formalisme beragama yang sering dijadikan dalih untuk menindas. Aturan-aturan agama yang dijadikan alasan untuk menyusahkan orang lain. Disitulah Isa datang untuk memperingatkan bahwa fikih itu hanya bagian kecil, bagian dan tidak utama. Yang utama itu akhlak. Maka ajaran-ajaran Nasrani, ajaran Kristen itu sebagian besar fokusnya di akhlak. Tidak ada variasi ibadah yang luar biasa kayak yang kita miliki. Di
di Islam. Jadi Islam itu agak ke tengah. Yahudi itu sebenarnya lebih kaku dari kita. Ritual fikihnya, ritual peribadatannya sangat kaku. Sementara yang Isa ini sangat cair di sufinya. Nah, Islam datang mengakomodir keduanya. Ya jangan terlalu ekstrim begitulah. Ya kadang ada fikihnya, kadang ada sufinya. Itu ngumpul di Muhammad. Dan prinsipnya apa nanti kalau di Isa, prinsip moral yang paling utama ada nanti yang ini dipakai di barat sampai hari ini, namanya golden rule, aturan emas. Kamu yang tidak pernah kuliah etika, yang tidak pernah belajar tata krama, bergaul dengan orang lain, muamalah, sebenarnya cukup kamu paham ini untuk hidup yang baik dengan orang lain. Golden rule. Ayatnya kalau di Alkitab bunyinya itu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau bahasa Jawanya, kalau kamu tidak mau dijiwit, ya jangan jiwit. Kalau kamu nggak mau aliranmu, kelompokmu, madhabmu dicaci maki orang, ya jangan mencaci maki aliran kelompok madhab yang lain. Itu sudah golden rule. Jadi sebelum melakukan sesuatu, coba dicek. Kalau itu ditimpakan padamu, kamu merasa enjoy enggak? Nah itu, kalau kamu merasa enggak enjoy, jangan dilakukan pada orang lain. Pasti itu salah, pasti itu keliru, pasti tidak bermoral. Jadi kalau kamu selingkuh sama pacarnya temenmu, seandainya dibalik pacarmu diselingkuhi temenmu, apa ya kamu mau? Nah, kalau ingat itu kan kamu nggak jadi selingkuh. Jadi itu namanya golden rule. Dan kalau apalah uangmu diambil orang, kamu tidak suka, ya kamu jangan ngambil uangnya orang lain. Kalau dan yang sejenis itu, semuanya pokoknya prinsip moral paling gampang itu apa yang tidak suka dilakukan orang lain padamu, jangan kamu lakukan pada orang lain. Oke, itu golden rule, simple universal ethic. Jadi ringkasan semua teori etika itu ada di sini. Terus sekarang pesannya lagi dari Isa alaihi salam, kamu harus jeli ya, jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hati-hati berhadapan dengan orang bodoh, orang yang tidak mau tahu, orang yang membutakan hati dan pikirannya, dan yang sejenis itu. Manusia itu sebenarnya kalau dia tidak menutup hati dan pikirannya, banyak yang bisa dia dapat. Tapi begitu dia menutup hati dan pikirannya, dia bisa lebih berbahaya daripada yang bahaya. Jadi hati-hati. Orang-orang kayak gini tidak bisa dikasih yang suci-suci, yang agung-agung, karena mereka sudah terikat, sudah terpesona oleh yang selain itu. Kalau kamu kasih yang baik-baik, kadang yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang benar-benar, oleh mereka malah diinjak-injak, dan bahkan selanjutnya kamu yang dikejar-kejar. Jadi ini pesannya Nabi Isa. Ada orang-orang tertentu yang kamu harus ngerti levelnya. Jangan ujuk-ujuk, pokoknya ini kebenaran Pak, mau tak sampaikan, yungkus sih. Karena ketika itu ndak pas, akan balik padamu sendiri. Jadi ini pesan ketika kamu mungkin jadi dai atau kamu mau dakwah menyampaikan sesuatu, dilihat makomnya, levelnya. Yo kamu ngerti misalnya karena kamu sering ngaji filsafat, kamu ngerti kalau wah Karl Marx itu bagus loh, itu untuk keadilan sosial, Marxisme dan kawan-kawan. Cuma kamu jangan besok pulang kampung khotbah terus kamu tema kita jamaah Jumat adalah Marxisme.
Mereka tidak ngerti itu, makomnya belum nyampe. Mari kita melakukan revolusi proletar untuk menundukkan orang-orang borjuis, orang nyambung. Yang terjadi apa? Pikiranmu akan diinjak-injak dan ia akan berbalik mengoyak kamu. Makomnya belum nyampe. Bukan salah yang kamu omongkan, cuma mereka memang belum levelnya. Bukan tidak level ya, belum. Harus pelan-pelan. Ya kayak ngaji filsafat ini juga dulu saya mulainya dari pengantar, terus tema-tema besar, ontologi, epistemologi, terus baru masuk ke aliran-aliran, baru masuk detail ke tokoh-tokoh. Kalau begitu masuk ujuk-ujuk saya masuk dengan Zarathustra, kamu puyeng mesti. Landasannya belum ada. Jadi hati-hati ketika dakwah. Ini sindiran, tak ambil. Jangan berdoa seperti orang munafik. Kayak gimana orang munafik itu ingin dilihat orang, atau seperti bertele-tele kayak orang baca puisi, banyak kata-katanya. Kan sekarang banyak tuh orang baca doa, mungkin peringatan apa gitu. Ya Allah, sebagaimana Engkau tahu, kami semua di sini adalah hamba-Mu. Hari ini kami semua menghadap-Mu dalam rangka peringatan. Ya, itu baca puisi apa ndonga? Ora jelas. Itu bertele-tele bulet. Ya mbok kamu tuh the point aja, minta apa kan jelas. Tapi pengantarnya terlalu panjang. Atau kayak orang munafik, pingin dilihat. Tadi baru ngomong ketawa-ketawa, begitu doa pun nangis-nangis. Itu jalurnya dari mana? Kok tiba-tiba nangis? Karena pas doa ini. Lah ya doanya doa apa dulu? Wong doa minta Robbana atina, minta kesejahteraan, kok sambil nangis. Hubungannya apa? Jangan-jangan cuma acting, cuma action karena disyuting. Itu diingatkan. Jangan berdoa kayak orang munafik deh, ingin dilihat orang. Ya kecuali kamu sedang main film terus sedang acting berdoa sambil nangis-nangis, itu kan biasa kalau film. Cuma kalau beneran ya nggak usah kayak gitulah. Katanya Isa, kalau engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah pada Tuhanmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Tuhan yang melihat yang tersembunyi akan membalas. Jadi lebih khudu dan lebih khusyuk. Bukan doa pingin acting, dan juga bukan doa yang bulat. Namanya minta itu kan paling enggak kita harus ngerti yang kita minta apa. Banyak saya bilang kita berdoa hari ini itu kan doa apalan. Bismillahirrahmanirrahim, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazida. Apalan tuwa terus karepe njaluk apa ndak jelas pokoknya amin. Amin ngono wis. Iya. Jadi ini pelajaran adab berdoa. Di kita ada banyak teori luar biasa. Ya nanti ajarannya Isa ini kan mengingatkan mentalitas seorang yang berdoa. Jangan munafik, jangan bertele-tele. Ya kan kayak tadi lu mau coba puisi, ya Allah, sebagaimana Engkau tahu, kami hari ini semua menghadap-Mu. Itu kan ya malaikatnya mesti halawis ngerti njaluk apa kesuwen. Lah ya kan lo, kalau kamu jujur, puisinya itu untuk Allah, untuk malaikat, apa untuk biar kamu acting, biar orang terharu, biar orang kagum? Silahkan diprosentase sendiri. Terus intinya teorinya Isa ada di sini. Satu ketika ada orang-orang Farisi. Orang Farisi ini kelompok Yahudi tertentu, bukan orang Persia, yang ingin nguji Yesus dan bertanya, Guru, hukum mana sih yang paling utama dalam Taurat? Karena memang tadi kan misinya Isa itu kan musaddiqon, membenarkan Taurat. Jawabannya Isa, jawabannya Yesus, intinya Taurat adalah cinta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama.
Jadi yang pertama, tauhid itu kan menomorsatukan Allah dalam hidup kita kalau di Islam. Cuma kamu kan gak pernah tanya, relasimu sama Allah itu jenisnya relasi apa sih? Nah, sebenarnya kalau kamu jeli, mirip dengan yang dibilang oleh Yesus. Relasi kita sama Allah itu harusnya relasi cinta. Jadi relasi kasih, relasi cinta. Bukan, selama ini kita banyak relasinya relasi dagang. Jadi kita ingin beramal berapa, terus kita minta pahala berapa. Itu relasi dagang, relasi negosiasi. Ya Allah, saya bangun jam 3 pagi, katanya kamu nyuruh gitu, makanya capek-capek saya belain bangun. Sekarang saya minta nilaiku A semua ya Allah. Itu negosiasi, kan? Katanya Isa, enggak. Hukum paling utama, relasi utama itu kasih. Ya Allah, kamu menyuruhku bangun sepertiga malam terakhir, aku bangun karena aku cinta padamu. Kan gitu. Kayak kamu yang baru pacaran itu loh, disuruh ngapain aja kan mau. Jauh-jauh hujan-hujan suruh apel juga mau. Suruh nge-SMS tiap hari mau juga. Kadang-kadang gak disuruh juga kamu nge-SMS, ya kan? Karena kamu sayang padanya. Pada Allah juga begitu harusnya. Kamu disuruh sholat 5 waktu ya sholat, nggak diwajibkan yang sunnah-sunnah, kamu jalanin aja. Kenapa? Karena kamu cinta padanya. Ada juga yang jalankan sunnah-sunnah. Kenapa? Karena nyali fadilahnya, Pak. Kalau sholat kayak gini itu rezekinya lancar. Kalau sholat kayak gini, nah itu berarti masih dagang, belum cinta. Mari kita gerakkan sholat duha, karena dengan sholat duha rezeki kita lancar. Ah, itu dagang. Relasinya dagang. Relasi cinta itu karena Allah nyuruh kita. Karena meskipun Allah nggak mewajibkan, tapi karena kita cinta pada Allah. Jangan kan nggak disuruh, dikasih isyarat saja kita mau jalan. Nah itu namanya relasinya relasi cinta. Yang kedua, itu kan yang ke atas. Sekarang hukum utama yang kedua, yang horizontal. Sama manusia juga begitu. Kita harus relasinya relasi kasih, relasi cinta. Tak jelasin dikit bedanya cinta sama sayang sama kasih. Kasih sayang biasanya jadi satu. Kalau cinta itu biasanya intensional, ada targetnya jelas. Kalau kasih tidak ada targetnya, pokoknya semuanya dirangkum. Itu kayak bedanya Rahman sama Rahim. Semua makhluk dapat Rahimnya Allah, dapat kasihnya Allah, tapi tidak semuanya dapat Rahmannya. Kamu cintai semua manusia, tapi di antara manusia yang kamu cintai itu kan, ketika semua itu berarti namanya kasih. Ada satu yang kamu cintai serius, karena kamu kemarin dapat pandangan pertama misalnya. Nah itu cinta, ada intensinya. Jadi ada targetnya jelas. Jadi ada hasrat, ada keinginan, itu ada cinta. Tapi kalau kasih itu biasanya pokoknya untuk semuanya. Jadi kamu buka jiwamu lebar-lebar, semua bisa masuk. Tapi kalau cinta, kamu yang keluar menuju sesuatu yang kamu cintai. Tapi kalau kasih, yang keluar kamu masukkan semua bagian dari dirimu. Nah itu kasih. Dan inti ajarannya Isa itu kasih. Jadi cinta, kasih untuk semua orang. Sekarang kita masuk ke ajaran yang lain. Sebagian besar sebenarnya ini tak ambil dari The Sermon of the Mount, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi terjemahannya khotbah di atas bukit. Jadi di antara khotbahnya Isa yang paling terkenal suatu ketika adalah khotbahnya di atas bukit. Jadi ketika dia naik ke atas bukit, terus orang-orang pada ngejar dia semua, dan ratusan orang ngumpul di situ, terus dia berkhotbah. Dikenal sebagai khotbah di atas bukit. Dan ini nanti yang menginspirasi Kunto Wijoyo nulis novel khotbah di atas bukit. Ada yang pernah baca novelnya? Belum ya? Yang tokohnya
Barman sama Poppy. Barman ini orang tua yang sama anaknya dikasih asisten Poppy, cewek kinyis-kinyis yang luar biasa seksinya, yang nanti Barman ini akhirnya melakukan khutbah di atas bukit. Ya kamu cari sendiri novelnya, yang nulis Kunto Wijaya. Saya tidak tahu yang kamu baca buku apa aja ya kalau di rumah ya. Kamu bacanya cuma WA sama Facebook terus itu. Oke, sebarkanlah, kan mesti gitu, no email-email itu. Iya, emangnya siapa kok merintah-merintah orang suruh nyebarkan? Ya, oke, kita lihat sekarang khutbah di atas bukit. Ini bagian paling awal. Setelah ada narasi tentang bagaimana Isa naik ke atas gunung kemudian balik, ternyata orang-orang sudah banyak, maka dimulailah khutbah. Ini kalimat-kalimat awalnya semacam ini. Siapa saja sih orang yang berbahagia itu? Katanya Isa. Jadi kalau ada orang ceramah kok terus diawali hadirin yang berbahagia, jangan-jangan inspirasinya dari sini. Ya, karena kalimatnya Isa itu diawali dari berbahagia. Cuma kalau hadirin yang berbahagia kan nggak dijelaskan bahagia apanya, siapa yang bahagia. Ini lagi sumpek utang duit, orang bayar-bayar berbahagia ndase kono. Oke, jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi jangan sumpek kalau kamu dapat anugerah miskin. Itu alamat Allah sayang kamu. Ujianmu semakin sedikit, pertanyaannya besok semakin pendek. Jadi berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi kalau hari ini ada yang bokek, dompetnya tipis, berbahagialah. Loh, kan gitu memang fatwanya Nabi Isa. Jangan kebalik. Kalau kamu uangnya banyak baru bahagia. Justru uangmu sedikit, bahagialah. Semakin sedikit yang kamu pikirkan. Kalau uangmu banyak kan kamu mikir macam-macam. Tidak punya uang, mikirnya lebih simpel. Gimana caranya cari uang, kan itu aja. Tapi kalau uangmu banyak, kamu harus mikir cari uang lagi dan mikir cara membelanjakan uang. Yang ada di pikiran, yang jadi pikiranmu sekarang pasti lebih sedikit daripada orang-orang kaya. Karena orang kaya urusannya lebih banyak. Jadi berbahagialah kamu. Oke, kalau orang kaya itu nyari waktu kayak kalian untuk nongkrong, nonton TV, santai-santai, jam 8 masih tidur, itu tidak bisa. Orang kaya tidak bisa. Kenapa kamu kok masih bisa bangun jam 7? Karena kamu tidak kaya. Loh, orang kaya itu jam 7, wah sudah waktunya ngantor, sudah waktunya kerja. Begitu dia tidak punya uang, santai, sudah di rumah tidur, bangun jam 10 nggak masalah. Oke, berbahagialah orang yang miskin. Oke, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, yang menghibur Allah. Kalau kamu sedang galau, kalau kamu sedang sumpek, kalau kamu sedang ada masalah, bahagialah. Berarti Allah perhatian padamu. Allah sedang menyapamu, Allah sedang menyenggolmu. Tidak apa-apa, kamu akan dapat hiburan. Allah yang akan tanggung jawab bikin kamu gembira. Jadi kalau kamu sedang sumpek, tinggal kamu ngadep ke atas. Wah, saya bahagia ya Allah, kamu masih ingat padaku, aku tidak dicuekin. Aku dikasih ujian kayak gini, berarti kan perhatian padaku. Tak pikir aku dicuekin, mau ngapain aja boleh. Ternyata diingatkan juga tuh. Itu bagi yang sedang berduka cita, tenang aja, nanti Allah yang akan menghibur kamu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini gak perlu tak jelaskan. Dunia ini miliknya orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta, hatinya lemah lembut. Semakin kamu kemerungsung, semakin kamu terobsesi, berambisi, semakin kamu kasar, keras, semakin kamu galau dan tidak tenang hidupmu. Orang-orang yang tenang dan menguasai dunia adalah orang-orang yang lemah lembut.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang lapar, orang haus itu kan biasanya nyari. Karena kamu lapar dan haus kebenaran, maka kamu akan nyari kebenaran. Dan tidak ada orang yang nyari kebenaran dan gagal. Cari cerita-cerita para filosof, cerita para nabi, Allah akan menyambutmu sampai kamu puas. Nabi Ibrahim nyari kebenaran, dan ketika Allah puas dengan usahanya, dianugerahilah kebenaran itu, entah dengan jalan apa. Jadi bahagialah kamu yang masih pingin cari ilmu, pingin dapat pengetahuan, apalagi umur-umur kalian. Meskipun kadang-kadang kamu salah niat. Masih muda niatnya besok kerja apa, besok kaya apa enggak, besok kawin sama siapa, kuliah ini ijazahku laku apa enggak. Yang di pikiranmu kan itu eman-eman. Kalau kamu nyari kebenaran, yang kecil-kecil akan ikut. Kamu akan dipuaskan oleh Allah dalam hidupmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajatmu akan tinggi kalau kamu jalan di dunia keilmuan. Derajat tinggi tidak harus kaya. Ya, nanti kamu rasakan sendiri. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka juga akan dapat kemurahan dari Allah. Jangan pelit. Pelit itu tidak cuma urusan uang, urusan ilmu, bahkan urusan senyum, murahlah. Ya kan? Terus berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya yang hatinya jernih yang bisa merasakan dan tahu kehadiran Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bawa kedamaian, kamu akan disebut pasukannya Allah. Kalau dalam bahasa kita mungkin Hizbullah, anak-anak Allah, pasukannya Allah. Dan orang yang disebut ini adalah orang-orang yang membawa kedamaian, bukan orang-orang yang bawa rusuh, bawa sumpek, bawa kacau. Mereka pasti bukan tentaranya Allah. Allah malah malu kalau nyebut itu pasukannya. Ya kan? Pasukanku kok kayak gitu kan, nggak mau mesti Allah. Pasukannya Allah adalah orang-orang yang membawa kedamaian. Dan terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Maka kalau kamu merasa sudah tahu benar, hidup dalam kebenaran, tidak harus takut apapun, tidak harus gentar dengan resiko apapun. Apapun yang terjadi, surga milikmu besok. Nah, itu kalimat-kalimat awal dari khutbah di atas bukit. Ini kalimat, ini saya loncat-loncatin ya, tak pilih sak senengku, sing sekirane mungkin ada hikmah yang bisa kalian ambil.